Halo guys, selamat datang di Japsul Tutorial bersama saya Nanda Disaputra sebagai Android Engineer. Pada pertemuan sebelumnya kita telah berhasil membahas materi mengenai perbedaan Gravity dan layout Gravity yang atributnya dapat kita tambahkan ke dalam sebuah view. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi dengan pembahasan mengenai praktikum linear layout, melanjutkan materi sebelumnya yang kita telah bahas mengenai teori linear layout. Nah, di sini kita akan bahas praktikumnya, bagaimana cara implementasi ketika kita menyusun sebuah layout dengan view group linear layout. Menarik bukan? Yuk langsung saja kita bahas. Pertama-tama kita tambahkan dulu di sini view groupnya adalah linear layout. Kemudian ketika kita menggunakan view group linear layout, maka kita wajib yang namanya mengatur orientasinya. Jika kita tidak menambahkan orientasinya, maka dia akan disusun secara default, yaitu secara horizontal. Jadi orientasi menentukan view yang berada di dalam view group, dia akan disusun secara horizontal atau vertikal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika kita tidak menambahkan orientasi, maka dia akan disusun secara default, yaitu secara horizontal. Namun jika kita ingin menyusunnya secara vertikal, maka kita tambahkan orientasi. Di sini kita dapat pilih orientasi horizontal atau vertikal. Ketika kita memilih orientasinya adalah vertikal, maka view yang berada di dalam view group akan disusun secara berurutan vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Sedangkan sebaliknya, jika kita menggunakan orientasi horizontal, maka view-nya akan disusun secara berurutan horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Nah, agar lebih paham lagi, kita akan menambahkan sebuah view. Di sini saya contohkan dengan tag view. Tag view-nya saya akan buat lebarnya adalah wrap content, kemudian untuk tingginya adalah wrap content ya. Jika kalian belum paham mengenai web content dan match parent, kalian pelajari lagi di tutorial sebelumnya. Kita tambahkan di sini save closing tag. Nah, seperti ini kita kurang dianjurkan jika kita menggunakan seperti ini. Alangkah lebih baiknya kita menggunakan save closing tag. Agar lebih kelihatan, saya akan tambahkan teks di sini, Japsul teknologi. Kemudian saya akan tambahkan background. Backgroundnya merah, red. Seperti ini kita bisa lihat. Saya tambahkan teks color putih. Nah, kita lihat di sini. Saya akan copy. Dia akan disusun secara berurutan. Karena kita menggunakan orientasi vertikal, maka dia akan disusun ke bawah. Ini oranye aja. Kita copy lagi 4 kali. Hijau, blue, seperti ini. Nah, ciri khas dari suatu view group linear layout adalah tampilan yang dihasilkan tergantung dari tata letak view yang kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita tambahkan view beserta atributnya, dia akan berpengaruh tata letaknya dengan view yang dihasilkan di tab desain. Nah, seperti ini dia akan berpengaruh. Agar lebih paham, saya akan pindahkan view yang menggunakan background warna oranye. Saya akan pindahkan ke bagian atasnya view yang mempunyai background warna merah.
maka dia akan berubah juga di tampilannya. Nah, seperti ini kita bisa lihat. Nah, agar kalian lebih paham mengenai materi sebelumnya, kita juga akan menggunakan penambahan. Misalkan di sini match parent, maka dia akan mengisi space kosong yang masih tersedia. Nah, seperti ini dia akan mengisi space kosong yang masih tersedia. Kemudian yang bawahnya saya akan kasih padding. Jika kalian belum paham mengenai padding, kalian bisa lihat tutorial sebelumnya mengenai padding dan margin. Nah, di sini saya akan beri 24 SDP. Nah, padding sendiri dia akan membuat ruang kosong di luar dari view. Sedangkan untuk margin dia akan membuat atau menambahkan ruang kosong di dalam view. Kita akan kasih margin di bawah ini. Marginnya kita akan samakan biar kalian paham. Ini 24 juga. Nah, dia akan menambahkan ruang kosong di dalam view. Kemudian yang paling bawah saya akan coba ganti match parent biar kalian paham apa sih bedanya. Yang atas kita match parent kan di lebarnya, kemudian yang paling bawah kita gunakan match parent di tingginya. Nah, seperti ini mengenai basic layouting dengan menggunakan linear layout. Kemudian tak menutup kemungkinan jika kita menggunakan linear layout, kita akan melihat adanya view group di dalamnya. Nah, kalau kita menggunakan relative layout, kita juga dapat melihat ada view group lagi di dalamnya. Namun jika kita menggunakan view group constraint layout yang akan kita bahas di tutorial selanjutnya, maka ketika kita memperhatikan kaidah flat layout, dia tidak akan ada view group lagi di dalamnya karena akan mengakibatkan nested layout. Nah, itu akan dibahas di tutorial selanjutnya mengenai view group relative layout dan view group constraint layout. Nah, di materi sebelumnya kita juga telah mempelajari teorinya, namun untuk prakteknya akan saya berikan di tutorial selanjutnya untuk praktikum menggunakan view group relative layout dan juga view group constraint layout. Kemudian saya akan juga praktekkan apa sih bedanya mengenai linear layout, relative layout dan constraint layout di tutorial selanjutnya. Nah, di sini kita akan fokus mengenai tutorial view group linear layout. Kita akan tambahkan yang biasanya terjadi adalah terdapat view group lagi di dalamnya. Kita akan kasih web content saja. Di sini juga web content. Kita akan masukkan dua view group tag view ke dalam view group linear layout yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan hapus dulu. Kemudian saya akan ditambahkan di sini orientasinya adalah vertikal. Kemudian untuk view group yang kedua kita akan tambahkan view group lagi. Orientasinya horizontal. Kita akan masukkan tag view yang kedua. Ada dua tag view juga, dia disusun secara horizontal. Lebih jelas. Nah, kita bisa lihat yang pertama dia menggunakan orientasi vertikal. Kemudian terdapat view group lagi, orientasinya adalah vertikal yang menampilkan view yang berwarna oranye dan juga merah. Nah, dia disusun secara vertikal, kemudian terdapat view group lagi di dalamnya, dia disusun secara horizontal, yaitu
view, tag view yang berwarna hijau dan warna biru. Di sini kita akan buat web content yang akan kembalikan menjadi web content seperti ini. Kita bisa lihat perbedaannya. Kita akan hapus marginnya. Nah, seperti ini biar lebih kelihatan. Kemudian kita bisa tambahkan di sini misalkan margin 4. Nah, seperti ini dia akan mengisi atau menambahkan ruang kosong di dalam view. Bisa juga menggunakan margin top. Dia akan menambahkan ruang kosong hanya di bagian atas ruang kosong dalam. Seperti ini. Kita bisa lihat perbedaannya. Nah, untuk linear layout sangat sederhana. Kita tidak menyusun layout berdasarkan ID seperti ketika kita menggunakan linear relative layout. Kita tidak perlu mengconstrain seperti ketika kita menggunakan constraint layout yang akan kita bahas selanjutnya. Maka relative layout adalah layout paling mudah di dalam layouting Android. Jadi paling simple. Lalu di sini kita melihat adanya warning. Di sini ada sebuah atribut yang tidak digunakan. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita alt enter. Seperti ini. Di sini udah ada centang hijau, namun ada garis bawah di centangnya. Itu artinya di sini terdapat teks berbahasa Indonesia atau bahasa selain Inggris. Jadi jika kita menyusun suatu layout, alangkah lebih baiknya untuk teksnya kita menggunakan bahasa Inggris. Jika tidak, maka akan ada garis seperti ini, garis di bawah teks. Nah, karena kita sudah berhasil membahas mengenai praktikum dengan menggunakan view group linear layout, maka untuk pertemuan kali ini saya akan akhiri. Jangan lupa ikuti tutorial selanjutnya mengenai praktikum relative layout dan praktikum constraint layout. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya dan tim Jevsul Teknologi lebih bersemangat lagi untuk memberikan konten edukasi buat kalian yang ingin belajar membuat aplikasi Android untuk pertama kali. Cukup sekian dan terima kasih.